Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Saya ucapkan selamat ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudari yang merayakannya di bulan September ini. Nah, semoga saudara bahagia di dalam keluarga. Oh ya, minta tolong untuk subscribe dan bagikan juga kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya. Semoga teman-teman ikut bahagia di hari ulang tahunnya ini, sekaligus diingatkan bahwa mereka berulang tahun pernikahan. Ya, sekaligus ini kan bisa untuk memberi ucapan selamat ya video ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, untuk umat Katolik dan siapapun yang mencintai keutuhan perkawinan ya, semua saja dan di mana saja yang bulan ini berulang tahun perkawinan, saya ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Ya, tetap tekun dan tabah ya dalam menjalani perjuangan hidup berkeluarga, apalagi di masa pandemi ini. Ingat ya janji perkawinan, apa itu? Mencintai dan setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Nah, ini ada bonus renungan dan peneguhan ulang tahun perkawinan. Saya kutip dari Mother Teresa dari Kalkuta. Beliau mengatakan agar cinta menjadi nyata harus berbiaya, harus sakit, dan harus mengosongkan diri kita dahulu. Menurut saya benar juga apa yang dikatakan Mother Teresa ini. Ya, supaya cinta itu menjadi konkret, menjadi nyata, ya harus berbiaya. Ya, orang Jawa mengatakan ya kudu gelem ragat. Ya, berbiaya ini tidak harus dalam pengertian mengeluarkan uang saja, ya itu pasti ya. Tetapi juga berbiaya dalam pengertian ya kita itu mau berkorban untuk orang yang kita cintai. Ya, ini tidak mesti menyangkut pasangan saja ya, tetapi juga anak-anak ya. Karena anak adalah buah cinta dengan pasangan hidup. Ya, maka ya cinta supaya terwujud harus mau berkorban, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Nah, itu biayanya ya. Bahkan kadang-kadang korban perasaan juga ya kan. Ya, karena kan harus mengalah ya kan. Makanya ini disebut harus sakit. Harus mengosongkan diri. Maksudnya apa ini? Diriku jadi kosong kalau gitu. Nggak ada isinya ya, bukan seperti itu. Orang yang mengosongkan diri di sini justru mendapatkan kepenuhannya. Jadi mengosongkan diri dalam pengertian ya sudahlah, yang saya utamakan adalah orang yang aku cintai itu. Nah, cobalah saudara-saudariku yang terkasih, kalau ini diterapkan di dalam keluarga saudara, pastilah saudara-saudari akan bahagia, keluarga akan sejahtera. Coba. Nah, satu lagi, ini ada kutipan lain. Kutipan ini masih dari Mother Teresa Kalkuta ya. Senyum satu sama lain, senyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, tersenyum pada anak-anak. Ini akan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar satu sama lain.
Ya benar juga ya. Cobalah ya, kita selalu menyampaikan wajah yang ceria, tersenyum pada pasangan, ya, pada istri Anda, pada suami, ya, pada anak-anak. Mereka akan merasa nyaman ya, mereka akan merasakan tentram. Kalau nggak percaya, coba lakukan hal yang sebaliknya. Anda mulai merengut, ya, cemberut pada istri, nggak ada masalah apa-apa, cemberut. Nah, istri, anak-anak akan takut sama bapaknya, ya. Atau seorang ibu, masakannya itu sebenarnya enak, dia memang pintar masak, ya. Tetapi setiap kali dia menampilkan wajah yang cemberut, ya. Jadi makanan yang mau dimakan ini rasanya jadi nggak enak di perut, ya. Nek yang mau makan itu rasanya, ya. Tetapi juga jangan sebaliknya ya, terlalu banyak senyum-senyum, nggak ada apa-apa senyum-senyum. Nanti dibilang sama istri, ini papa ini sekarang ada masalah apa ya, ini kok mulai senyum-senyum sendiri. Itu mama ini ada masalah apa ya, kok mulai senyum-senyum sendiri, apa obat jalannya habis gitu ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih ya, intinya apa yang disampaikan oleh Mother Teresa Calcutta ini memang betul ya, memberi keceriaan di dalam keluarga. Nah, ini akan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih. Ya, jadi kita sendiri yang tersenyum itu terbantu untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar. Nah, tetapi juga disebut satu sama lain ya, dari pihak yang sana pun akan tumbuh kasihnya menjadi lebih besar. Kalau nggak ada apa-apa sudah tidak hanya cemberut tetapi berkata sinis, ya bagaimana kasih itu mau bertumbuh ya. Yang menarik di sini disebutkan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih. Itu artinya yang namanya kasih itu memang bisa bertumbuh ya, tetapi bisa juga menjadi cepat layu. Kasih itu bisa menjadi mati. Kalau apa ya, cobalah disiram dengan minyaknya itu apa, minyak cemberut, minyak marah-marah ya. Pohon kok disiram dengan minyak seperti itu, habislah ya. Maka apa yang disampaikan oleh Mother Teresa ini kiranya dipraktekkan, saudara-saudari akan bahagia, keluarga saudara akan bahagia, keluarga saudara-saudari akan tumbuh di dalam kasih. Istri kepada suami, suami kepada istri, dan juga suami istri kepada anak-anak, orang tua kepada anak-anak, dan anak-anak kepada orang tua. Selamat ulang tahun pernikahan sekali lagi. Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, marilah kita mohon berkat saudara-saudari untuk pasangan yang berulang tahun. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas pasangan yang sedang berulang tahun perkawinan ini. Semoga mereka semakin saling mencintai dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi pasangan suami istri yang sedang berulang tahun perkawinan pada bulan ini dan yang telah Engkau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka semakin saling mencintai, menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka.
Syukur pula atas kehadiran anak-anak yang turut memperkaya gerejamu. Ya Bapa, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan dalam untung dan malang. Kobarkanlah kembali api cinta kasih yang dulu pernah mereka janjikan di hari bahagia perkawinan mereka. Lindungilah mereka dalam menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam keutuhan keluarga. Semoga dari hari ke hari mereka semakin mencintai, saling terbuka satu sama lain, saling menopang dalam menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat ada yang terjatuh. Kuatkanlah mereka dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga keluarga mereka menjadi saksi Kristus dalam kehidupan di tengah masyarakat. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kehidupan di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.